Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Semoga sehat selalu di rumah sama keluarga. Nah, kemarin kita sudah belajar tentang sejarah berdirinya ASEAN. Sekarang kita akan belajar tentang tujuan didirikan negara ASEAN dan bagaimana sih caranya membuat peta pikiran. Tujuan didirikan negara ASEAN. Yang pertama yaitu untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Yang kedua untuk kemajuan sosial. Yang ketiga untuk perkembangan negara-negara anggotanya. Yang keempat untuk memajukan perdamaian dan stabilitas regional di kawasan Asia Tenggara. Selain kita mempelajari tujuan didirikan negara ASEAN, kita akan belajar tentang alam yang ada di Asia Tenggara. Negara ASEAN berbentuk semenanjung dan berbentuk kepulauan. Contoh negara ASEAN yang berbentuk semenanjung yaitu Myanmar, Laos, Kamboja, Vietnam, Malaysia bagian barat. Untuk negara yang berbentuk kepulauan yaitu Indonesia, Filipina, Singapura, Malaysia bagian timur. Letak ASEAN, kita harus mengetahui letak ASEAN dibagi menjadi berapa? Letak ASEAN dibagi menjadi 3. Yang pertama, letak astronomis. Yang kedua, letak geografis. Yang ketiga, letak geologis. Untuk letak astronomis, 28 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 93 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Untuk letak geografis, negara ASEAN terletak di antara 2 benua dan 2 samudra. 2 benua tersebut adalah benua Asia, benua Australia, dan 2 samudra tersebut yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Untuk letak geologis, ASEAN terletak pada daerah pertemuan jalur pegunungan Sirkum Pasifik dan Sirkum Mediterania. Karakteristik kondisi alam. Nah, sekarang ayo kita buka buku paketnya tema 1 halaman 28. Pada halaman 28 tersebut terdapat tabel yang berisikan karakteristik kondisi alam. Dalam tabel tersebut disebutkan 2 negara ASEAN yang terdekat dengan Indonesia. Negara tersebut negara Singapura dan negara Malaysia. Sekarang ayo kita kerjakan bersama-sama untuk kolom negara Singapura. Titik tertinggi Singapura adalah Bukit Timah dengan ketinggian 165 meter. Sungai terpanjang di Singapura adalah Sungai Kalang sepanjang 10 km. Singapura terletak di antara Selat Johor di utara dan Selat Singapura di selatan. Singapura beriklim tropis. Nah, kalau sudah mengisi kolom negara Singapura, mari kita isi bersama-sama juga negara Malaysia. Untuk kolom negara Malaysia, yang pertama, Malaysia memiliki sungai terpanjang yaitu Sungai Rajang yang berada di daerah Sarawak dengan panjang 563 km. Malaysia, keadaan alamnya berupa tanah yang landai terdapat di wilayah pantai. Negara Malaysia memiliki puncak tertinggi yaitu Gunung Kinabalu dengan ketinggian 4175 meter. Negara Malaysia beriklim tropis. Nah, sekarang ayo kita perhatikan cara merawat tumbuhan. Yang pertama, penyiraman. Dalam penyiraman sebaiknya dilakukan pada pagi hari atau sore hari. Yang kedua, pemupukan. Pemberian pupuk harus disesuaikan dengan jenis tumbuhan. Yang ketiga, pemangkasan. Pemangkasan dilakukan agar tumbuhan lebih terlihat rapi dan memicu munculnya bunga baru atau tunas tumbuhan. Selain itu, menghindarkan tumbuhan dari hama dan penyakit. Yang keempat, penggantian media tanam. Penggantian media tanam dilakukan pada tumbuhan yang ditanam di dalam pot agar pertumbuhan-tumbuhan terutama pada akar akan lebih baik. Nah, sekarang ayo kita buka buku paket halaman 30.
Dari halaman 30 tersebut, ayo kita ubah bacaan tersebut menjadi peta pikiran yang ada pada halaman 32. Sekarang tugas kalian adalah mengerjakan peta pikiran yang ada pada halaman 32. Selain pada halaman 32, kalian kerjakan juga ya latihan soal pada halaman 33. Untuk latihan soal akhir subtema 1, kalian bisa mengerjakan pada buku paket halaman 36 sampai 38. Jadi, tugas kalian pada pagi hari ini yaitu mengerjakan halaman 32, halaman 33, halaman 36 sampai 38. Nah, cukup sekian materi pada pagi hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat belajar di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.